kasih Tuhan itu kasih dengan sungguh-sungguh. Jangan kaki sebelah ada di tempat lain, kaki sebelah ada di Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Saudara, kalau kita masih hidup setengah-setengah, saudara masih hidup masih abal-abal, saudara masih hidup hanya rasa-rasa saja, saudara, waktu goncangan itu datang, kita akan hanyut. Waktu masalah itu datang, kita akan dibawa. Kenapa Tuhan bilang kasih saya dengan segala hati? Bapak Ibu, minggu yang lalu saya pernah bilang, kenapa Tuhan menguji Abraham? Karena Tuhan melihat kemurnian hati daripada kehidupan Abraham. Apakah dia tetap mengasihi Tuhan atau dia mengasihi anak? Pilihannya itu hanya dua dalam Abraham. Dalam hidup kita, kita akan diuji terus, kita akan dibawa terus. Apakah kita lebih mengasihi Tuhan atau kita lebih mengasihi sesuatu yang lain? Jadi jangan pernah kita main-main, jangan pernah kita menyepelekan segala sesuatu. Yang kedua, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus, untuk menebus kita dari jurang maut. Artinya dari kita yang harus hidup di dalam jurang maut, kita yang hidup dalam hukum dosa, seharusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan itu menarik. Saya baca kembali lagi ayat pasal 2 ayat 40. Berkata begini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab. Saudara, kita bolak-balik Alkitab, kita baca dulu, tapi Tuhan Yesus hanya bilang dua hukum ini yang paling utama, yang paling terutama dan yang paling utama, yaitu kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan tubuh, dan kasihilah sama manusia seperti itu. Apa yang tadi Paulus ajarkan, apa yang hari ini, yang sekarang ini, saat ini, yang Yesus sudah ajarkan kepada kita hari ini. Tadi Paulus mengajarkan kepada kita 7 hal terpenting: bagaimana mengasihi saudara, bagaimana kita melihat saudara sekeliling kita, bagaimana kita melihat situasi kondisi dan dunia ini, bahwa kehidupan kasih kita itu akan terus diuji. Bapak Ibu, di slide berikut. Kenapa kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Karena dalam diri kita terdapat DNA kasih Bapa Surgawi yang mengalirkan sifat-sifat ilahi dari Bapa di surga. Saudara lihat di bawahnya saya tulis, seorang bapa jasmani pasti mewarisi sifat-sifat tertentu kepada anak. Iya atau tidak? Halo? Yang punya anak laki-laki atau yang sudah berkeluarga, coba lihat, anak laki-lakinya mirip tidak dengan bapaknya. Saudara lihat, Marcel itu mirip tapi tidak dengan dia bapak. Awas, jangan ada yang bilang tidak mirip, wah, kita tuh bisa gawat. Ya kan? Kalau John dia buat sesuatu yang aneh-aneh, itu bapak kau lihat, kau itu, iya toh? Coba kalau Pandu buat sesuatu itu udah apa sana sini, pasti dia berdiri kecil begitu, Pandu ya, Saudara, pertanyaan saya adalah, berarti saya dan saudara mewarisi DNA dari Bapa di surga. Amin. Mewarisi sifat-sifat keilahian Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kamu sampai tidak bilang habis. Amin. Haleluya. Tapi saya cuma paksa itu. Saudara harus imani, saudara harus percaya bahwa kita mewarisi, amin, sifat-sifat ilahian dari Bapa kita di surga. Itu ukurannya itu waktu saudara. Kita lihat saja Bapa jasmani kita. Sekarang pertanyaan saya lagi yang berikut. Terus kenapa banyak orang kehilangan kasih Bapa? Karena mereka dirusak oleh figur seorang Bapa di rumah. Akhirnya kasih yang seharusnya mereka terima itu jadi hilang. Akhirnya hubungan dia dengan Tuhan ya pun juga jadi hilang. Jadi saudara, jangan kaget. Kenapa kita lihat ada anak-anak yang memberontak, ada anak-anak yang malas tahu, ada anak-anak yang sulit sekali ditegur. Di slide berikut, Peri, kalau buka.
Karena orang kehilangan figur seorang bapak. Sini saya tulisnya seperti ini. Jadi ini saya ambil materi sedikit dari hati Bapak supaya kita, tadi saya cuma mau membuktikan tulisan tadi bahwa saudara dan saya itu mewarisi sifat-sifat keilahian Allah. Artinya sifat-sifatnya Bapak itu ada dalam diri kita, bahwa kasih Bapak itu ada dalam diri kita. Tetapi kenapa sampai kita sebenarnya terima hidup, tetapi kasih itu menjadi hilang, menjadi pudar, karena figur seorang Bapa jasmani itu merusak figur Bapa di sorga. Jadi lewat Bapa di bumi dia lihat, akhirnya dia menjadi rusak, akhirnya dia tidak percaya lagi sama Bapa di sorga. Jadi kita lihat di sini saya tulis, apa tanda seorang yang tidak merasakan kasih Bapa? Yang pertama, dia pasti hidup memberontak, melawan terus. Setiap dikasih yang baik itu pasti akan mental, akan sulit berubah, karena dia sudah dirusak. Artinya hidupnya itu mentalnya itu sudah dia lihat oh bapaknya seperti ini, bapaknya seperti ini, akhirnya mentalnya jadi rusak. Yang kedua itu dia selalu merasa tertolak dalam keadaan apapun. Jadi ini saya hanya mereview kembali tentang materinya hati Bapa, supaya kita bisa kembali mengintrospeksi diri, supaya kita bisa lihat orang lain. Kita percaya bahwa kita itu mewarisi genetiknya Tuhan dalam diri kita. Artinya kasih Bapa itu ada dalam diri kita. Tetapi kenapa itu menjadi hilang? Karena figur seorang ayah jasmani itu merusak genetik yang sebenarnya Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Jadi kita lihat dia selalu rasa tertolak. Orang tidak bicara dia, tapi dia merasa orang bicara dia. Seperti itu, dia merasa tertolak. Bapak Ibu, saya hanya singkat cerita saja. Kemarin kita ada berdoa dengan Bapak Gembala. Kalau saudara lihat di YouTube, di grup itu saya akan masukkan kita dengan Ibu Ruli, Bapak Ruli berdoa buat anak dari Mama Rumbia. Dia itu jiwanya itu tergoncang luar biasa. Dia tidak pernah merasakan artinya bapaknya seperti apa. Artinya karena dia waktu kecil dia langsung ditaruh mamanya itu sama neneknya. Dalam masa-masa hidupnya itu dia selalu dimarah. Dia tidak pernah rasa kasih seorang bapak itu seperti apa, mama seperti apa. Jadi dia kesaksian sama Mama Marcel, dia bilang, kalau saya disuruh pergi lagi sama saya punya nenek tinggal di sana, saya tidak akan kembali lagi. Anggap saja saya sudah pergi dan saya pergi terus. Saudara, karena apa? Dia rasa dia sudah tertolak. Dia rasa kalau dia punya bapak dan mama itu tidak menerima dia. Saudara, secara logis saja saudara dan saya berpikir, hal yang jasmani dia sudah rasakan seperti itu. Bagaimana dia mau merasakan kasih seorang bapak? Artinya kasih bapak di surga itu masuk sangat sulit juga. Karena figur seorang bapak jasmani ini itu sudah merusak ekonomi. Akhirnya untuk merasakan kasih bapak itu sulit. Jalan keluarnya cuma satu, dia harus bisa mengampuni. Dia harus bisa terima keadaan orang tuanya apa adanya. Itu baru bersedia pulih. Itu baru genetik yang sudah Tuhan taruh dalam dia punya sifat hidup itu akan berubah. Tapi sifat itu mulai tidak, artinya dia dipucal-pucal. Jadi dia rasa tertolak. Dia rasa bahwa kalau saya disuruh pergi lagi tinggal dengan nenek saya, sama saja saya pergi dan saya tidak berkenan. Bapak Ibu, itu yang merusak kasih itu dalam diri. Jadi kenapa kita lihat anak-anak itu menjadi memberontak, dia rasa tertolak, sulit percaya pada orang lain, tidak mau menerima kasih dari orang lain, dia sulit bergaul, biar kerusuhan. Kalau dia muncul di situasi tidak terkendali, kacau. Dia mudah tamat hati. Kemudian putus asa. Mudah putus asa, sulit mengasihi orang lain, suka mengkritik, tidak tunduk pada otoritas, pesimis, tidak percaya diri, selalu merasa gagal, frustasi, ingin bunuh diri. Karena apa? Dia sudah mengalami luka batin. Saudara, anak perempuan dari Mama Rubiah ini, dia sudah hampir sekali merencanakan untuk bunuh diri karena dia sudah mengalami luka. Artinya begini, dia sudah dikasih tinggal jauh dari bapak dengan mamanya,
kemudian dia tidak tahu secara pribadi, dia tidak tahu bahwa dirinya itu dikasih opo-opo. Orang bilang ada hal-hal yang ditaruh, akhirnya itu jadi numpuk. Jadi antara dia orang bilang stres dengan kerasukan itu beda-beda tipis. Artinya ini jadi pergumulan kita jemaat sekalian, supaya kita berdoa, supaya anak-anak kita ada yang kita lihat seperti itu, kita bisa lihat situasi. Oh, berarti karena ada sesuatu seperti itu. Jadi dia kehilangan kasih yang sejati, dia kehilangan